si penghapus ini tuh memanfaatkan karena pikir karena Inja orang Indo, bukan Indo, karena Inja orang luar, Inja nggak ngerti Jepang, dia pikirnya. Jadi dia tuh ke customer bisik-bisik, aku punya ceweknya lumayan cakep loh, nanti aku suruh dia rayu kamu yuk gitu, nanti aku kirim kamu ke meja dia ya gitu. Terus dia ke Inji, dia bilang, Inji nanti kalau ketemu sama si customer ini coba dansa cubit teteknya ya gitu. Dede aku pernah dilecehkan di Jepang, pernah diomongin di belakang pakai bahasa Jepang, padahal dia sendiri ngerti bahasa Jepang dan kerja di tempat Yakuza. Dia bakal nge-share beberapa pengalaman dia pas dia kerja di tempat Yakuza, dan kita kedatangan narasumber nih, namanya Inji. Inji, boleh introduce diri kamu sendiri? Halo, nama saya Inji, saya dedenya Raymond dan William Harrison. Saya seorang mahasiswi di Jepang dan saya sudah tinggal di Jepang lebih dari 3 tahun. 3-4 tahun ya artinya ya? Iya. Oke, jadi menarik nih ya, soalnya kita satu keluarga, kita ada di beda-beda negara ya. Saya perantau pertama, kedua, karena yang pertama tadi Angelic Harrison ya. Saya perantau kedua, namanya Raymond Harrison. Saya sekarang seorang AI engineer, sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Perantau ketiga, Dan aku William Harrison, aku sudah di Australia selama 10 tahun dan aku di sini sebagai project manager. Ayo kita ngomong santai-santai, ngobrol santai malam ini. Kita ambil kopi kita masing-masing dan kita bakal cerita. Gak ada. Ya, ini bukan kopi lah, ini wine lah. Permen Ya karet. udah, minum air lah atau apapun itu. Oke, mari kita makan permen karet sama-sama. Ayo kita ngobrol santai di malam ini dan kita bakal ceritain cerita narasumber kita pernah kerja di tempatnya. Yakuza tuh gimana sih? Koko punya satu pertanyaan sih. Kamu kenapa dulu cari kerja? Dan kamu gimana cara dapat kerjanya? Dulu sebenarnya saya kan punya anjing di Indo. Tiger namanya. Tiger. Ini anjingnya nih, Tiger nih, anjing Nih. gila. Yang tiap kali pulang pasti ada yang gigit. Tanganku lecet semua bekas digigit doggy. Itu tuh gigitan kasih sayang. Oh iya. Nah, Koko pertama kali tuh ke Indo, Koko pikir kamu, kata Raymond tuh hati-hatilah kamu ke Indo pasti digigit sama Tiger. Pertama kali tuh Koko ke Indo nggak digigit sama Tiger, wah oke lah ya. Kedua kali Koko tuh berdarah, Ellie aja digigit tuh. Ya. Udah, kembali ke laptop. Kembali ke laptop, ayo. Gimana nih? Kenapa? Nah, cari jadi kan kerja? kalau di Jepang kan sendiri itu tidak kesepian lah. Jadi Inji tuh bilang ke papi, Pap, boleh nggak punya lion di Lion? Jepang? Ah, Lion, Lion. kan tiger, jadi Maksudnya mau punya lion. Oh, lion. Oh, Lion. Kirain klien. Dia dasar otak Klien bisnis. customer. Ya udah, lanjut. Iya, jadinya sebenarnya kan papi bilang nggak boleh gitu. Tapi aku pikir ya udahlah, yang penting bisa biayain sendiri gitu. Itu awal mula pikir mau kerja di Jepang. Pikir kalau kerja di Jepang bisa punya uang untuk membesarkan si lion. Ya, Jadi sekarang udah punya lion belum? Adanya potato. Potato. Silakan kasih lihat potetonya mana. Masih di kandang lagi tidur. Meskipun dimanja, temen tetap mau independen ya. Bagus. Nanti diedit aja tuh, bisa fotonya dipasang klip. Jadi tadi kata Koko kamu pernah kerja di tempat Yakuza, itu beneran? Ya sebenarnya sih nggak ada yang tahu dia itu Yakuza atau bukan ya. Tapi secara cara dia ngomong, cara dia acting, bukan acting apa ya? Behave apa? Apa ya? Berperilaku. Perilaku. Nah, cara perilaku dia dan klien-kliennya, bukan klien, customernya itu kalau menurut teman-temanku jangan-jangan dia Yakuza, karena Inja tuh nggak ada kontrak sama dia. Jadi nih, sebenarnya buat kerja di Jepang itu seharusnya ada ada namanya residency card. Itu tuh permit seperti KTP lah. Di situ tuh harus minta ke kedutaan untuk cap kalau kamu boleh kerja di Jepang. Tapi Inja nggak tahu itu. Awalnya Inja pikir ya udah kalau udah punya residency card, ini kan juga cuman part time, jadi ya pikir nggak apa-apa lah kerja, nggak usah pakai ada izin-izin khusus lagi kan.
Jadi suatu hari dia tuh iseng-iseng cari di internet tempat kerja gitu. Terus ya karena berhubung masih awal juga ya, bahasa Jepang ngerti, cuman masih kurang lancar lah. Jadi asal Sekarang aja udah apply lancar. kemana-mana. Sekarang udah lancar. Ya lumayan. Coba ngomong Kalau- Jepang, nama saya Angelic. Watashi no namae wa Angelic Harrison Konnichiwa, des. Inji desu. Ah, apa tuh? Nggak ngerti Gak ngerti. vokabulari Dia anime. cuma bilang halo saya Inji. Oh, Enji des. Inji desu. Sip. Nah, lanjut. Jadi gimana pengalaman kerja di Jepang? Jadi berawal dari interview. Tapi tidak seperti kerja-kerja biasa. Ini kerja tuh tidak ada kontrak. Jadi begitu masuk dia langsung dalam 5 menit bilang ya aku hire kamu gitu. Padahal ya Kamu gak kebingungan apa kayak lah ini kontraknya mana, apanya mana gitu? karena ini pekerjaan pertama Inji pikir itu normal. Jadi Kalau ya boleh tanya, role-nya apa? Di sana pekerjaannya, scope-nya apa yang disuruh itu tuh dipekerjakan? pekerja di pembakar daging. Yakiniku itu pembakar daging bukan sih? Iya, anggap Ya, pembakar yakiniku daging lah, lah. ya. Ini nih yakiniku gambarnya di sini. Pam, tuh dah yakiniku. Jadi itu tuh di tempat pembakar daging, tapi pembakar dagingnya mahal. Jadi kayak course gitu yang harus booking. Dan Omakase bukan? bukan. Itu omakase ya? Omakase apa? Fine dining Japanese. Masa orang Tapi Jepang nggak nggak tahu omakase? Gak ada omakase di sini. Ya udah, pokoknya intinya omakase tuh dinner di mana chefnya kayak apa ya? Oke, lu nggak tahu lah bakal dapat apa aja, but it's up to the chef what they want to give you gitu loh. Jadi kayak semacam 5-7 course meal gitu loh. Itu omakase. It depends on the chef on what the chef wants to give or depend on the chef's menu lah. Itu omakase. Kayaknya iya omakase karena kadang-kadang ada dish yang beda-beda kan. Kadang liver, kadang beef, terus curry gitu-gitu. Cuman Sepertinya. mainnya berarti fine dining dong. tapi nggak fine kotor itu. Kecil Ya, loh. maksudnya, Not very fine omakase. maksudnya orang datang ke sana, mereka booking satu meal, mereka dapat banyak dish kan? Iya. Nggak cuma satu dish. Ya udah, omakase artinya. Confirm. Artinya jadi kita pernah kerja di tempat omakase. Nggak, sebenarnya ini tuh lebih mirip sama bar ya. Karena mereka lebih main ke alkohol. Cuman karena di Jepang itu nggak dibolehin buka bar tanpa makanan, mereka itu jual makanan untuk official documents biar tidak ilegal gitu lah. Jadi ya sebenarnya ini tuh lebih menuju kepada bar, tapi secara tertulis di dokumen governmentnya ini tuh menjual yakiniku. Dan memang benar dia jual yakiniku. Cuman orang kesana lebih sering untuk Legal nggak tuh? minum alkohol. Orangnya bikin Apa tempat kayak begitu. Ya enggak lah. Enggak. Makanya loophole-nya kan jual yakiniku. Iya. Iya, ini tuh si bos, namanya siapa ya? Inisial, Mari kita inisial. namakan. Nggak usah inisial, ngomong aja namakan kancing Pensil. lah, pensil, Ya ada penghapus. Udah, ya, hapus. sebut penghapus. Oke, si penghapus ini tuh orangnya mesum banget. Dia tuh hanya hire cewek. Dan meskipun dia kan nggak pernah toel secara apa ya, nggak pernah menoel secara fisik, dia tuh kayak secara verbal menyuruh-nyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang seperti flirty gitu. Jadi dia Bayarannya kayak gede nggak tuh? besar, lebih besar daripada gaji sekarang. Sekarang kerja di bubble tea shop kan? Iya, dia kan ke Jepang tuh bulan Juni ya. Ini tuh baru 1 bulan setelah ke Jepang, jadi bulan Juli. Nah, karena gitu bahasa Jepangku tuh belum lancar. Ngerti sih ngerti karena udah belajar secara tulis terus ya selama di Indo. Cuman ya karena itu baru bulan pertama di Jepang, belum punya banyak pengalaman untuk mengobrol lah ngomong bahasa Jepang ya. Jadi sekedar konteks aja ya, kalau kalian mau sekolah di Jepang, itu tuh prosesnya nggak bisa langsung masuk sekolah gitu. Kalian harus belajar bahasa dulu sampai level kalau nggak salah N3 ya namanya ya. N2 kalau mau masuk ke N2. university. Nah oke, jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut cara masuk sekolah di Jepang, boleh komen di bawah, nanti kita undang Inji lagi untuk cerita. Oke, sip lah, silakan lanjutkan. Ya karena belum lancar bahasa Jepang, boleh penghapus ke tencho aja nggak lebih gampang. Maksudnya? Tencho itu artinya bos.
Ya udah penghapus aja nih, penghapus. Si penghapus ini tuh memanfaatkan karena pikir ke ninja orang Indo, bukan Indo, ke ninja orang luar, dia nggak ngerti Jepang dia pikirnya. Jadi dia tuh ke customer bisik-bisik, aku punya ceweknya lumayan cakep loh, nanti aku suruh dia rayu kamu yuk gitu, nanti aku kirim kamu ke meja dia ya gitu. Terus dia ke Inje, dia bilang, Inje nanti kalau ketemu sama si customer ini coba dansa cubit tetenya ya gitu. Hah? Cubit tete? Tete cowok. Iya, kayak enggak, tete cewek, tete sendiri disuruh cubit-cubit kasih love beam gitu. Kamu nggak kan? Enggak. Kamu tidak melakukannya? Bagus. Bagus. Sebagai seorang koko saya larang. Ya pokoknya dia suka gitu-gitu lah. Terus kalau Inje bilang gak mau ngapain gitu, dia bilang, kamu kan employee aku, kamu harus gitu dong, kamu harus ngikuti perintah aku lah gitu. Ya pokoknya dia sering verbal abuse seperti itu. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.